tuh punya karyawan, masalahnya karyawan Anda tuh tidak mungkin loyal sama Anda. Ya, kalau dia masih merasa Anda dia masih loyal. Tapi begitu dia ngerasa kayak di tempat lain lebih bagus deh. Itu kejadian sama saya beberapa kali ya. Tukang masak saya itu ya, koki-koki saya tuh banyak yang kabur gara-gara mereka dibayar 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Bayangkan, bisnis lagi jalan, ya, orang lagi rame, tiba-tiba gimana coba? Emang ada backupnya, tapi backup ini nanti ngilang juga ujung-ujungnya. Nah, itu yang terjadi sama saya. Kemudian di industri yang lain saya juga kerjakan bisnis di perusahaan iklan, advertising agency, production house, itu juga case-nya sama. Ya, saya punya director, saya punya produser, itu on off. Jadi begitu dia punya project lain yang lebih bagus, dia pergi ke sana. Dan itu yang terjadi terus sama kita gitu loh. Walaupun memang kita bisa bertahan dengan itu. Tapi pertanyaannya sederhana. Kenapa kalau kita punya perusahaan sesulit itu? Sebenarnya bukan sesulit itu. Itulah realitanya. Ya, itu dihadapi bukan cuma sama saya, tapi semua perusahaan yang ada itu juga mengalami gitu. Bahwa karyawannya akan comes and go. Pertanyaannya sederhana. Waktu comes and go, Anda udah siapkan belum plan B, plan C, plan D, plan E? Nah, kalau Anda menyiapkan plan-plan tadi, Anda harus punya duit. Setuju ya? Karena membentuk orang itu juga tidak seperti membalikan telapak tangan. Waktu tiba-tiba Anda ditinggalkan sama karyawan Anda harus ciptakan lagi orang baru lagi. Dan seterusnya. Dan nggak mungkin perusahaan Anda bangun, Anda yang kerjain sendiri jadi OB-nya, Anda jadi sekretarisnya, Anda jadi direkturnya, Anda jadi manajer, Anda nggak bisa, nggak mungkin gitu loh. Ya. Kita jadi tempat training, SDM, betul. Itu yang terjadi. Karena yang terjadi sama saya adalah pada saat saya bangun perusahaan, waktu dia udah pinter sedikit, dia lompat. Begitu ditanya, ya soalnya perusahaan lain nawarin lebih bagus. Bisa bayangkan nggak? Dengan situasi seperti itu, kalau orang yang punya permodalannya sedikit kayak saya ini bukan modalnya yang ratusan miliar, enggak ya. Modal saya itu masih ratusan juta sampai M. Ya, M-nya juga nggak sampai puluhan M, enggak. Ratusan juta sampai M. Nah, itu kelimpungan ngadepinnya. Bagaimana kalau kita cuma punya modal 10, 20, 30, 40 juta? Ya. Itu keren, luar biasa. Apapun yang Anda kerjakan, nanti ujungnya kayak begitu. Nah, kemudian diciptakanlah satu kondisi di mana orang tidak perlu terlalu berpikir lebih sulit. Sistem dibuat, ya. Kemudian Anda dikasih pelatihan, ada training terhadap yang disebut sebagai perusahaan yang menyediakan franchise, teman-teman, ya. Franchise telah dibuat. Kemudian terjadilah gelombang massa luar biasa yang orang itu sangat antusias buat franchise dan oke, gue mau beli nih. Gila nih franchise-nya, luar biasa. Mungkin Anda udah dengar banyak sekali franchise, ada mulai martabak, ada boba, ada segala macam ya. Yang memang diawali dengan kelihatannya sangat sukses. Ingat ya, kelihatannya sangat sukses. Pertanyaan sederhananya adalah, beneran sukses nggak? Bener ada yang sukses. Tapi konsep sekarang itu dengan konsep orang bisa melakukan yang namanya branding, ya baik secara digital maupun secara offline, maka kemudian orang melihatnya, wih ini gila, ini pasti berhasil. Kenapa? Karena penawaran yang diberikan kepada kita, itu yang paling pesimisnya aja, itu optimis. Paling pesimis, itu optimis. Sekarang saya tanya, dari apa yang disampaikan Bu Ica tadi, pesimisnya gila. Kenapa saya bilang pesimisnya gila? Lah kita cuma ngajak. Tadi kita lihat hitung-hitungannya. Kalau kita anggaplah misalnya pesimis, hitungan pesimis 10%. Ada yang lebih pesimis lagi, 1%. Saya nanya sama Anda, kalau Anda jualan bisnis franchise, mungkin nggak Anda berani ngasih tahu kalau Anda cuma dapat 1%, Anda dapat berapa? Nggak berani. Pasti nggak berani. Percaya sama saya. Minimal tuh 50% keberhasilannya. Bukan 1%, bukan 10%. Nah, kita berani mengatakan itu kenapa? Karena kita tahu persis bisnis itu harus menceritakan yang sesungguhnya. Pak Ferry Ferdina langsung ketawa. Karena dia juga punya bisnis serupa. Ya, jadi sama-sama tahu nih kita. Kenapa? Kita udah jalanin ya. Bu Sisil, benar ya Bu Sisi ya. Kita udah jalanin gitu loh. Pak Rian nih ngomong, setuju banget. Iya, kenapa? Udah jalanin. Saya tuh dari konvensional udah bikin. Ya, dari dapat duit, sama kayak Pak Rian ya. Lama-lama kegerus juga. Yang karyawannya nggak jujur lah, tiba-tiba ada pajak-pajak tertentu lah, tiba-tiba karyawannya nikam kita dari belakang lah, macem-macem. Dan itu capek banget. Serius, saya bukan curhat nih teman-teman ya. Saya lakukan bisnis pajak. Saya juga pernah ngerasain kayak gitu. Nah, Bu Ica juga pernah, makanya ketawa-ketawa. Jadi di sini tuh orang yang udah
tahu pernah ngerjain, sama-sama ketawa nih, pasti rame-rame kita ketawa ini. Iya bener juga sih, tapi pertanyaan saya, masalah justru saya yakin teman-teman yang udah melakukan ini mentalnya kuat. Kenapa? Udah biasa dikhianati orang, udah biasa dimalingin orang duitnya, udah biasa harus bangun sistem dulu bertahun-tahun. Pada saat sistem udah jadi, karyawan ini mau gitu loh. Saat kita udah mau maju, tahu-tahu ada pesaing lebih gede modalnya, dihantam lagi. Akhirnya apa? Kita harus pinjam duit lagi ke bank untuk apa? Ngantemin lagi, lebih gede lagi. Nah, itu yang terjadi di luaran, tapi mental kita jadi kuat. Ya, contoh kayak tadi yang franchise yang saya cerita ya. Franchise itu, ya, kalau mau dilihat, Anda coba deh, sesekali cari franchise ya, tanyain ke dia, dia punya, apa sih istilahnya, penawaran ya. Jadi ada proposal penawaran, liatin deh. Dia nggak pernah ngomong loh soal rugi. Nggak pernah loh. Di project ini, Anda dibilangin nggak ada rugi. Emang nggak rugi. Jelas kalau ini. Kenapa saya bilang begitu? Anda tidak harus bangun dapur. Anda tidak harus sewa ruko. Anda tidak perlu sewa karyawan. Anda tidak perlu training mereka. Anda tidak perlu beli bahan baku. Lah ruginya di mana? Pertanyaan di situ. Kan nggak ada ruginya. Kecuali kalau misalnya Anda lakukan seperti yang saya bilang. Berarti ada ruginya di situ. Nah, itu pun kita masih kerjakan. Kenapa? Karena ada bayangan profit yang luar biasa di situ, teman-teman. Ya, ada bayangan profit yang luar biasa di franchise itu. Nah, saya cerita sama Anda. Di awal, saya ngeliatnya gini, ini kecil kayaknya nih. Ya, kopi ini berapa sih? 15.000. Tapi karena jumlah hitungannya dikali sekian ratus, maka nilai yang keluar besar. Ya. Nah, saya melihat, saya sempat merasakan adanya selisih yang lumayan, tapi bukan net profit ya, omset, oke? Kita sempat ngerasain yang namanya omset lumayan, ya sebulan bisa dapat 65 sampai 78, sampai hampir 80. Tapi setelah dihitung-hitung lagi, yang lucu, ini saya juga nggak tahu kenapa, kok selisihnya setelah bayar utang kita juga sebenarnya nggak terlalu banyak, kok cuman kayak 5 juta, 4 juta nih, kenapa begini? Ternyata ya tadi balik lagi, kita tuh juga tidak selalu dapat orang yang jujur. Kebanyakan orang yang masuk ke kita jadi pekerja di awal doang baik. Nah ini tadi, kita ketipu sama angka besar di awal, betul, setuju. Ya. Di awal doang, punya karyawan di awal baik. Nah karena kita nggak bisa terus-terusan di situ, ada aja tuh, kopi kita yang kena lah, ya. Susu kita yang kena, bahan baku kena. Kadang-kadang duitnya kena gimana caranya? Di void sama dia. Jadi seolah-olah, barangnya keluar, tapi seolah-olah digagalin gitu. Oh nggak jadi, dia nggak jadi beli, padahal beli di void ya, jadi nggak keluar struknya. Anda bayangkan kerugian kita setelah dicek-cek itu sebulan bisa 5 juta sampai 7 juta ya, itu belum termasuk bahan baku. Kebayang itu. Nah itu kita harus benerin lagi, bangun orang-orangnya, kita brief lagi, kita bilangin lu nggak boleh kayak gitu, dosa lu begini, segala macam lah. Udah kita omong dari soal religius, dari soal sebagai pebisnis ya, bahwa orang nggak percaya sama dia dan seterusnya, udah banyak. Tapi yang terjadi, nggak bisa. Udah gonta-ganti orang, gonta-ganti. Sama aja. Ketemu-ketemunya ujung-ujung begitu lagi gitu loh. Nah, betul. Saya mau cerita begini loh. Boleh. You have to stay there as a business ya. Anda harus di sana, tungguin ya. Dari mulai buka, kalau Anda buka pagi, berarti Anda datang ke sana jam 6, jam 7. Bukain rolling door-nya, Anda masuk, Anda cek bahan baku semuanya, ya sampai anak buah datang, bikin rapat pagi-pagi, kasih tahu mereka apa yang harus mereka lakukan hari itu, dan Anda ada di situ sampai malam tutup. Karyawan Anda pulang semua, Anda yang tutup terakhir. Kenapa? Anda harus hitung lagi nanti ujung-ujungnya. Sampai satu titik di mana Anda sudah bisa punya orang yang dipercaya. Berapa lama? Nggak tahu. It can be like a year, but it can be like 2 years. Nah, I don't know gitu loh. Bisa jadi 3 tahun. Nah, jika itu terjadi sama kita, apakah Anda siap melakukan itu? Pertanyaan saya gitu. Ya, saya cuma suka ngelihat ada orang bangun bisnis, wah ini hebat nih bisnis gue. Iya, saya setuju. Bahkan saya jujur ya, saya tuh kagum sekali. Saya yakin di tempat ini yang lagi nonton ini banyak pebisnis. Ya, saya kagum sama Anda semua, serius. Ya, saya udah bangun bisnis juga dan saya nggak bilang bahwa saya gagal banget ya, enggak. Cuman di dalam perjalanan itu saya tahu gitu loh bahwa it's not easy gitu loh. Ya, COVID kemarin ngajarin saya bahwa ada hal-hal yang nggak bisa diantisipasi oleh kita sebagai pengusaha waktu ada yang disebut sebagai kita bilang ya, kalau dalam asuransi itu sebutannya apa ya, pokoknya ada sesuatu yang di luar dugaan ya, ada bencana,
ada musibah. Begitu terjadi musibah, betul Pak Joy, saya sudah 16 tahun. Ya, ini teman-teman yang ada di sini yang sebagai pengusaha mungkin sama-sama sadar, dan saya nggak bilang bahwa semuanya Anda gagal, nggak, saya yakin Anda pasti berhasil. Cuma pertanyaannya berapa lama? Dan pertanyaan kedua, siapa yang mentorin Anda supaya Anda sukses? Siapa yang peduli sama Anda supaya uang Anda nggak hilang? Siapa yang peduli sama Anda, bisnis Anda nggak ditiru? Siapa, pertanyaan saya? Ada nggak? Kalau ada, Anda sungguh sangat beruntung ya, force major, benar. Ya, OI, force major ya. Anda sungguh sangat beruntung, saya bilang. Kenapa? Karena biasanya kita ini adalah seorang lone wolf. Waktu Anda jadi pengusaha, Anda menjadi seorang lone wolf. Ya, serigala yang sendiri yang bertarung. Di tengah ganasnya hutan, saya bilang. Ya, di tengah ganasnya hutan. Nah, dengan posisi seperti itu, saya mau bilang sama Anda begini. Lakukan yang Anda sudah lakukan. Kenapa? Karena Anda pasti sudah sangat mahir di situ. Saya tahu. Tapi ingat, sediakan kantong kedua, di mana Anda di sini akan belajar bagaimana ngebangun bisnis dengan sistem yang sudah disediakan, dengan mentor-mentor yang tidak perlu dibayar, yang mereka bisa 24/7 ada buat Anda, dan semuanya yang kita lakukan bareng-bareng itu, hasilnya buat bareng-bareng. Setuju. Karena banyak, ada usaha yang kayak gitu sekarang, pertanyaan saya. Ada nggak? Kenapa saya bertahan di sini begitu lama? Bukan bertahan, Bapak Ibu. Saya pilih ini sebagai usaha saya yang akan saya bawa sampai saya selesai di dunia ini, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya punya manfaat buat orang. Saya nggak jadi orang kaya sendiri. Buat apa jadi kaya sendiri? Gak ada gunanya. Kenapa? Anda bangun itu, nanti yang sirik juga banyak. Coba sekarang dengan pola kayak begini. Kita jadi berkah dan jadi berkat buat banyak orang. Kenapa? Kita bantu. Anda sukses nih, jadi tim saya, atau jadi timnya Pak Josi, jadi timnya Bu Ica, jadi timnya Bu Peti, dan seterusnya, ya, Bu Eli, dan lainnya yang ada di sini. Anda sukses, kita juga senang. Anda pernah dengar nggak ada orang ngasih lecture seperti ini, yang basisnya adalah nyeritain bagaimana cara kita berbisnis yang benar. Dan itu dia lakukan karena dia praktisi. Dan praktisinya adalah yang sama seperti yang sedang Anda lakukan. Tugas Anda cuma mirroring doang. Dan yang kita kerjain ini udah seperti yang Bu Ica di mana udah nggak bisa dihindarin. Ya, di bumi beruntung menjadi digital entrepreneur talk fusion. Betul. Kenapa? Karena kita tuh tidak ada ego di sini, teman-teman. Kalaupun Anda kayak, aduh, coba ya orang ini bisa ngerti betapa ini tuh bukan sesuatu yang sulit sekali, dan ini tuh sangat masuk akal gitu loh. Saya cerita sama Anda begini, ya, konsep talk fusion ini dipertanyakan kenapa bisnis jaringan. Oke, ini buat pengusaha ya, saya cerita ya. Sekarang saya nanya, kalau ini dibikin bukan sebagai bisnis jaringan, seperti Zoom, Anda bisa ikutan nggak di bisnis ini? Bisa? Enggak. Nggak bisa. Nggak bisa gitu loh. Kalaupun bisa, gimana caranya? Anda beli sahamnya Zoom di Amerika sana. Ya, pertanyaan saya sederhana. Kalau Anda main saham, bisa kalah nggak? Bisa dong, pasti. Menang. Bisa kalah, bisa menang. Pertanyaannya sederhana. Anda mau menang terus, apa mau bisa kalah, bisa menang? Ya, dan yang menarik lagi adalah kita bangunnya rame-rame. Kita semua punya tanggung jawab yang sama sebagai co-owner, sebagai seorang CEO di sini. Sehingga mental kita tidak seperti karyawan, teman-teman. Ini saya kasih tahu Anda ya. Anda yang mungkin di level bangsawan kayak saya, bangsa karyawan. Karyawan itu punya kecenderungan gini. Ini contoh saya. Orang bertanya-tanya, kok Mas Joy ini masih ada di SCTV setelah sekian lama, kenapa nggak pindah? Oke, saya udah 2 kali pindah, ngomong-ngomong ya. Jadi bukan berarti saya cinta mati banget sama SCTV, enggak. Dulu saya dari CTI, kemudian saya pindah. Dan sebenarnya untuk kerja, saya udah 7 kali pindah. Ya. Dan yang saya mau cerita sama Anda adalah begini. Saya, sepanjang perjalanan karir saya di SCTV, saya sudah ditawarin oleh hampir semua TV yang ada hari ini. Ya, ada 1-2 lah yang nawarin saya. Tapi selebihnya nawarin saya. Dengan posisi dan keuangan yang jauh lebih bagus. Nah, pertanyaan saya sederhana. Kalau Anda bangun usaha, sama nggak kejadiannya? Sama. Tapi di sini tuh berbeda. Kenapa? Anda itu adalah pengusahanya. Mental Anda tuh mental pengusaha. Bukan mental karyawan. Ya, kalau di itu kayak begitu tuh. Kepoknya tuh kayak gitu tuh. Ya, bukan mental karyawan. Karena begitu Anda muncul dengan mental karyawan, biasanya Anda akan bilang gini, tapi gue takut gagal, bro. Nanti gue rugi, hilang duit gue 30 juta. Oh my god, damn man.
Pernah nggak kepikir sama kita bahwa selama ini kita udah ngilangin duit banyak juga dan nggak guna lagi dan nggak punya peluang untuk lompatin duitnya, tapi Anda buang juga. Contoh apa? Anda beli handphone, beli mobil, beli segala macam, hilang kok duit Anda. Hilang nggak? Hilang. Sadar nggak sadar? Kenapa? Karena di brainwash sama orang yang jualan. Nah, kami nggak brainwash Anda, kita tawarin Anda peluangnya seumur hidup dan bisa diwariskan. Nah, ini saya mau bilang sama Anda, jadi posisinya tentu sangat berbeda dibandingkan kalau Anda bekerja atau Anda bangun usaha sendiri. Boleh. Tapi ini berbeda. Berbeda ini lebih baik atau tidak? Silahkan dicek sendiri. Kalau saya ngomong kayak begini, misalnya bilang, Talk Fusion tuh lebih hebat loh dari yang lain. Nggak juga. Semua itu bisa hebat kalau Anda merasa diri Anda hebat di situ. Setuju nggak? Tapi kalau Anda langsung, wah, saya nggak bisa deh ngerjain ini. Sering nggak dengar orang ngomong gitu? Saya nggak berbakat loh, Pak. Saya nggak berbakat loh, Bu. Saya nggak pernah tuh rekrut orang. Anda yang hari ini nikah, ya, Anda rekrut istri Anda nggak jadi istri? Anda rekrut suami Anda nggak jadi suami Anda? Anda rekrut. Kalau nggak bisa. Betul nggak? Anda rekrut. Gimana cara rekrutnya? Yakinin dia, saya adalah pasangan yang akan seumur hidup mendampingi kamu. Bokis. Ya, tapi apa yang terjadi? Ya Anda rekrut istri Anda, betul nggak? Terus Anda misalnya mau bangun kerjaan, Anda rekrut teman Anda rekrut siapa lagi tetangga Anda dan seterusnya. Polanya sama nggak? Sama. Cuma masalahnya otak kita udah kotor, ya. Makanya harus sering-sering kepalanya tuh kita tuh harus sering mandi teman-teman supaya kepala kita tuh bersih, otak kita bersih. Karena saya yakin kalau orang-orang yang mentalnya udah jelek, negatif, berpikir segala macam, jarang mandi itu pasti jarang mandi, beneran, serius, gitu loh, ya. Jadi sorry nih, ini with all due respect, saya ngomong gini mungkin ada yang tersinggung, tapi jujur teman-teman, jujur, ini saya bilang sama Anda, ya, lihatlah ini sebagai peluang. Tadi Pak Masuki ya, Pak Mas Rugi, Mas Rugi, itu bilangnya apa? Saya lihatnya dari sisi peluang, Bu Ica. Ya, nah di sini orang boleh siapa? Dari semuanya, peluang boleh, secara produk ini ke depannya kayak gimana boleh, ya. Terus kemudian Anda melihatnya pada orang yang ngundang, yang ngundang ini orangnya jujur, orangnya baik, nggak pernah nipu kita. Ya dia cerita karena dia mau berbagi, sharing, ya. Cuci pakai ABP Mas Joy, ya bener, dicuci pakai ABP. Sama mandi kembang nih, kocak nih ya. Jadi teman-teman, apa yang ada di kita itu semuanya murni real business. Kita tuh bukan jual mimpi teman-teman, ya. Saya kasih tahu sama Anda, kita tuh bukan jual mimpi, kita nih pure real business. Yang kita tawarkan ke Anda adalah mau nggak jadi digital entrepreneur, cuma ngeluarin duit sedikit, 30 juta, tapi Anda dapat semua privilege-nya. Mentor yang siap 24/7, produk yang udah siap dan selalu dikembangkan, ya. Kalau Anda mau tahu hari ini produk kita ini udah bisa pakai handphone doang, ya. Jadi live meeting kita tuh udah bisa tuh dari handphone aja dan bisa kelihatan rame-rame. Ya, ini dikembangin terus dikembangin teman-teman. Nah, yang ketiga, kita punya industri yang udah dikembangkan sama si konglomeratnya di sana. Tugas kita tuh tinggal apa? Ya udah jadi co-owner, Anda tinggal menerima semua kelimpahan berkat, ya kan, dari yang dikasih mau Boprena sama Talk Fusion, dikasih kelimpahan berkat dari apa? Tim kita yang semuanya saling mendukung, mau upline, mau downline, mau siapapun, ya. Partner kita nih dukung semua, yang bahkan nggak sama bisnis sama kita aja dukung, offline kita aja dukung, ya. Ini bayangin, mau ketemu di mana kayak begini. Terus kemudian industri ini industri sungguhan teman-teman. Kalau hari ini masih ada yang bilang, apaan tuh nggak jelas? Emang lu dapat apa dengan 30 juta? Woi, bangun, woi, bangun. Ya, saya kasih tahu sama Anda, bangun. Karena Anda berarti tidak belajar, gitu loh. Anda nggak belajar. Hari ini kalau Anda cek, industri kayak Gojek, emang dia punya motor, punya mobil? Nggak punya. Dia pakai aplikasi. Betul nggak? Betul. Makanya kenapa dia tuh bisa tinggi banget, karena nggak ada. Lah kalau dipikir-pikir, Gojek ini bisnis setan juga ya, bisnis setan. Tapi bisnis setan ini punya valuasi gila. Ini sorry ya, saya ngomong bisnis setan tuh bukan artinya bisnis setan, bukan. Bisnisnya tuh nggak kelihatan teman-teman. Casper ya, kita bilangnya jangan setan, Casper, hantu yang baik, ya. Ini bisnis aplikasi nggak kelihatan tapi hasilnya gila, dahsyat.
Nah, kita tuh lagi ngajakin Anda, ayo yuk kita kerjain ini. Kalau Anda nggak ngerti, masuk dulu. Nanti pelajari sama-sama. Yang menjadi pertanyaan adalah, Anda diajakin masuk di industri yang besar seperti ini, malah, gue tetap nggak yakin, bro. Kok bisa ya intangible kayak gini jadi duit? Lah, Muhammad Rasulullah ya. Listrik aja, Anda nggak lihat bentuknya aja, Anda beli. Pulsa Anda nggak lihat bentuknya aja, Anda beli. Gitu loh. Ya, bisnis goib tuh, bener tuh. Ini masih bisa dilihat bentuknya, Pak. Ini masih kelihatan. Anda nih, sekarang nih, yang kita bilang bisnis Casper tadi, saya bilang, digital Casper. Anda masih bisa lihat muka saya, lihat gua Bu Ica. Tadi ada slide ditampilin, Anda. Ada video yang keren banget tadi, yang Anda nggak sadarin tadi. Anda lihat, yang bahkan video yang ditampilkan di sini luar biasa. Kenapa? Kita tuh udah nonton banyak rame-rame kayak gini. Videonya masih clear banget dan jalan dengan lancar. Coba bandingkan dengan si Ono. Ya, si Ono, produk yang lain. Nggak bisa. Mati-mati Anda coba, style aja coba. Kenapa? Karena dia bukan high definition, kita ada high definition. Kalau Anda mau ngomong apple to apple. Tapi saya nggak mau ngomong apple to apple. Kenapa? Bisnis ini tidak apple to apple dengan apapun. Ya. Ini tuh blue ocean strategy. Ya, ini blue ocean. Gak ada pesaing. Cuman Anda harus memastery bisnis ini. Caranya gimana? Belajar. Sekarang saya buka kopi, emang saya ngerti kopi? Nggak ngerti. Minum kopi nggak pernah. Sekali minum kopi mencret, tapi saya kerjain. Kenapa? Saya pengen sukses. Sama di sini juga begitu, gitu loh. Ya, jadi basisnya adalah membuat keterampilan baru yang akan menguntungkan untuk Anda di masa ke depan. Kenapa saya bilang begitu? Ingat, teman-teman tahu bahwa ke depan itu dengan industri yang seperti ini banyak sekali hal yang hilang. Contoh, kita udah ngeliat lagi nanti lama-lama rental kantor. Anda kalau cek di kota Anda atau di Jakarta atau dimanapun, itu sudah mulai banyak kantor ditawarin harganya diturun-turunin. Rentalnya turun terus. Kenapa? Orang mulai berpikir, ngapain kita pakai kantor ya? Ngapain gitu loh. Lama-lama begitu gitu loh. Memang masih ada yang pakai saya. Anda coba cek. Anda mungkin punya teman nih di Garuda. Saya kebetulan punya teman. Ditawarkan pensiun dini. Ya, dan itu ditawarkan ke semua karyawan. Sampai tanggal, saya lupa, tanggal 19 Juni kalau nggak salah. Itu ditawarin. Kenapa? Karena utang Garuda udah sampai 70 triliun. Dan kalau nggak dibayar-bayar, itu nambah lagi sekian triliun setiap bulan. Nah, itu industri besar, teman-teman. Banyak di sini yang bangga kerja di mana? Saya kerja di Chevron. Saya kerja di sini. Oh, kerja bangga, Bapak Ibu. Begitu ada masalah gonjang-ganjing, Anda kena duluan. Jadi, maksud saya tetaplah bekerja, nggak apa-apa. Ya. It's okay to work. Karena memang ada bagian dari passion dan seterusnya ada di situ. Cuman, tolong pikirkan untuk mengelola sebuah keterampilan baru. Yang mana ini menyelamatkan Anda ke depan. Yang kita tawarkan Anda ini bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Saya nggak suruh Anda jualan sisir ini. Tidak. Tidak, teman-teman. Kita nih Amsterdam sedang panas nih. Dengar baju tambah hot. Oke, baiklah. Ya. Jadi, teman-teman, saya cerita sama Anda begini. Saya bukan pembela kebenaran talk fusion. Anda mau lakukan hal lain yang boleh. Anda mau lakukan bisnis jaringan yang lain juga boleh, kan? Menurut saya. Tapi ingat sekali lagi. Lakukan yang belum orang lain lakukan. Kita dapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Selama Anda terus mengerjakan hal-hal remeh-temeh di luar sana, maka hasilnya akan remeh-temeh, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda mau berpikir besar, mau lihat ini sebagai sebuah peluang yang bisa membukakan cakrawala Anda bahwa ada kesejahteraan luar biasa di luar sana yang bisa kita kejar. Ayo sama-sama Bapak Ibu, sama-sama. Ya, mau Amsterdam, Go Diamond, gila ya, ngamuk langsung tuh orang-orang ya. Jadi teman-teman gini loh, saya kadang susah ya ngomong tuh juga susah kadang, lagi sama teman-teman prospek yang masih banyak pikir sana sini, ini itu, tapi begini mas, tapi begitu, tapi begini. Itu kata-kata tapi itu mudah-mudahan tidak sampai Anda katakan sampai Anda meninggal. Karena nanti Anda akan menyesal, Bapak Ibu. Saya kasih tahu Anda. Kenapa begitu? Karena percayalah, bangunlah aset buat keluarga. Jangan cuma mikirin kita sendiri. Yang penting gue selamat hari ini, gue kerja bisa makan, minum. Nggak gitu konsepnya. Konsepnya itu bangun supaya sampai anak cucu kita, keturunan kita ke depan itu udah ada backup yang dia juga bisa kerjakan. Kenapa? Karena itu bukan pekerjaan yang sulit, teman-teman. Ini betul. Bisa ditiru. Emang di sini Anda harus kayak saya ngomong gitu, enggak.
Enggak kan? Karena nggak disuruh loh, tinju di sini nggak suruh. Yang saya cerita itu adalah pengalaman saya sama apa yang saya lakukan di luar. Yang ternyata setelah saya sadari, oh iya bagus sih keuntungannya, tapi ternyata banyak sekali sacrifice harus kita lakukan. Ayolah teman-teman, kerjain ini sama-sama. Rame-rame kita kerjain, ya. Dan percayalah sama saya, mengundang Anda itu peduli sekali sama Anda, makanya dia undang Anda. Dan dia tuh bukan pengen duit Anda, duit. Allahu Akbar teman-teman. Itu teman pengundang Anda tuh ngundang cuma dapat $130. Terus Anda, ini orang pasti mau duit gue. Kali Anda beli kopi itu bisa ratusan kali. Handphone bisa ratusan kali. Kenapa Anda nggak marah sama pedagangnya? Ayo saya tanya sekarang. Ayolah bangun sama-sama gitu loh. Aset digital kita jangan, aduh, dengerin orang-orang blendes itu loh. Capek. Saya tuh ya ngomong sama teman-teman saya karyawan, itu mau saya gebukin semua rasanya gitu loh. Kenapa? Udah tahu situasi makin genting, udah makin banyak orang yang di PHK, tetap aja enggak apa-apa. Tahu-tahu besok dia yang kena pending. Ada itu kejadian di kantor saya. Ada. Masa saya bilang tuh kan apa gue bilang enggak lah. Saya ngomong kayak gini di sini doang. Kalau sama mereka mah baik-baik ngomong, oh gitu ya bro, ya oke lah bro, hati-hati ya bro, jangan boros-boros duitnya jangan dihabisin. Saya tawarin lagi hilang. Saya nggak gituin, biasanya kalau kayak gitu saya cuma nasehatin hati-hati duitnya dijagain, jangan sampai boros. Ya mau bisnis, ngobrol dulu, jangan main asal bisnis, nanti duitnya hilang. Karena kejadian kebanyakan orang punya pesangon, dipakai bisnis, bukannya untung malah boncos, ditipu sama orang, salah bisnis, ya kan, beli franchise, oh ternyata ownernya nggak bantuin kita ya. Oh ternyata ini semua kita kerjain sendiri. Ya udah terlanjur itu udah masuk 300 juta terus mau ngomong apa? Nah Anda pikir karena saya news anchor kemudian saya dapat privilege gitu dikerjain sama orang? Enggak, tetap aja ujung-ujungnya saya kerjain juga gitu. Capek deh. Iya. Jadi kesimpulannya hari ini ya, apapun profesi ini nggak ada yang aman ya, Pak Joy ya. Nggak ada yang aman. Dan hari ini kita masuk ini ya. Dikit. Indonesia hari ini ya, COVID-nya itu sempat turun, oke, sampai sempat 3.000. Tapi, nah ini saya mau cerita mana. Ada sejumlah varian baru yang memang ahli pandemi itu bilang ya, ahli epidemiolog itu bilang kalau sudah ada virusnya itu dia akan bermutasi terus. Nah, mutasi yang salah satu virus yang berbahaya itu yang datang dari Inggris dan datang dari India. Kalau Anda perhatikan kondisi India hari ini, itu serem Bapak Ibu. Yang meninggal itu udah jutaan. Meninggoy. Itu mau dibakar aja. Ngantre sampai Blok M. Bayangkan dari India sampai Blok M dia ngantre. Hanya buat dibakar mayatnya. Karena bayangin. Serem banget. Kenapa? Itu tadi. Karena mutasinya lebih cepat. Jadi penularan itu lebih cepat. Sampai 60% lebih cepat dari virus yang di Inggris. Ini virus India. Ya. Namanya itu variannya Delta. Jadi kalau yang di Inggris itu namanya variannya Alpha. Ya. Dan kabar baiknya teman-teman, kabar baiknya varian tersebut sudah ada di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. Itu varian yang Delta yang India. Yang ini di Bangkalan, pada dengar hari ini Bangkalan lagi ramai banget, ya, COVID-nya lagi gila-gilaan. Yang di Kudus itu varian dari India. Nah, semua itu sekarang penularannya cepat sekali, bahkan diminta untuk melapisi masker Anda double. Tapi jangan dua-duanya pakai masker medis, mati nanti Anda. Ya, pakai medis, luarnya pakai kain. Saking apa? Saking lebih gampang nularnya. Ya, pertanyaan saya sederhana teman-teman. Dalam situasi seperti itu Anda masih banyak mikir macam-macam. Udahlah saya akan loyal sama perusahaan saya. Perusahaan saya bangkrut, saya akan ikutin dulu sampai ke liang lahat. Matamu, Cok. Sorry nih, ya jadi pakai Surabaya saya. Ya, nggak bakalan begitu. Anda tuh harus berjuang. Dan ingat, yang saya kasih tahu Anda ini, Anda tidak perlu keluar dari pekerjaan Anda. Saya tidak minta begitu. Saya tidak minta usaha Anda tinggalin. Teruskan, teman-teman. Tapi sambil membuka keran kedua. Belajar keahlian baru. Ayo. Sayang teman-teman ini mumpung belum boom sekali. Terus ada orang nanya gini nih, yang julid-julid. Katanya dulu bakal boom tahun segini. Katanya, come on. Aslinya, kalau ini udah boom beneran, ya Anda udah ketinggalan, udah kelewat, bos. Hype-nya dilompat terus. Dan ingat nih,
produk services yang kita punya ini diperbaharui terus sama perusahaan. Kita punya perusahaan yang sangat komitmen sama kita. Ya update terus, update, makin canggih. Terus Anda masih ngomong julid di luar, ya. Gini masih cungur banyak ya, tapi nggak ngapa-ngapain. Ujung-ujungnya cuma ngeracunin orang buat nggak join di sini karena ngerasa ini penipuan dari Hong Kong. Ya, coba cek baik-baik. Kalau Anda ngomong kayak gitu, hati-hati. Kenapa? Kita tuh sudah legal. Serius saya ngomong. Ya, jadi teman-teman, sorry nih, mungkin saya ngomongnya jadi agak ngaco gitu ya, seperti ngaco, tapi enggak loh. Ini tuh saya ngomong serius berdasarkan pengalaman yang saya punya. Ya, ini pengalaman semua yang saya cerita, ini pengalaman gitu loh. Saya udah mengalami yang worse. I've been through worse, my friend. I've been through worse. Di bisnis ini, Anda yang baru diajak, saya kasih tahu, nggak akan sanggup ngikutin seperti saya, Bu Ica, Parian yang di sini yang lama-lama ya. Nggak akan sanggup. Karena kita tuh sempat hampir ditutup. Kenapa? Salah paham. Biasa orang Indonesia. Hobinya kan salah paham. Kalau nggak salah paham bukan orang Indonesia namanya. Ya. Tapi alhamdulillah, kadang kita punya owner di partner kita di Amerika tuh semuanya sampai kelar semuanya. Sampai apa? Kita jadi punya martabat sekarang. Dan ngejelasinnya tuh lebih gampang. Kenapa? Ya udah jelas lah, orang produknya jalan kok. Semuanya legal. Terus mau ngapain lagi? Terus kita mau bicara-bicara lagi soal ini gimana ya konsepnya, kok harus MLM, kenapa nggak direct selling? Ya Allah Tuhan, kalau direct selling Anda nggak di sini, Anda nggak di sini, dan nggak ada bisnis yang ditawarkan seperti ini, nggak ada, gitu loh. Nah, ini maksud saya mau bilang sama Anda gini loh, kenapa sih saya semangat banget kayak begini? Karena saya tahu ada pathway yang ditawarkan sama perusahaan, ya, mulai dari sebuah karir yang luar biasa sampai kepada penghasilan yang gila-gilaan, dan bahkan perjalanan yang tidak pernah Anda bayangkan, teman-teman. Ingat ya, masa pandemi kayak gini, kita butuh sebuah pengharapan, kita butuh hope, kita butuh harapan yang besar, teman-teman. Di sini kita saling menyemangati. Bu Ica sama saya satu tim, kagak, tapi saya bersedia tampil all out di webinar dia. Kenapa? Saya peduli sama Anda, bukan cuma sama Bu Ica-nya. Semua yang ada di sini saya peduli. Bahwa saya ngomongnya acak-acakan, ngawur, dan agak jahat, sorry. Kadang-kadang kepala manusia itu harus dibenturin gitu dulu, baru gotong, dan baru masuk gitu loh. Ya. Nah, ini loh maksud saya. Jadi, ya kata-kata yang bisa saya sampaikan adalah, ayo teman-teman, percayalah sama pengundang Anda. Karena mereka bermaksud baik. Dia mau nawarkan ke Anda untuk berpartner kerjasama. Bahkan nanti Anda yang tidak satu grup sama saya pun bisa kerjasama. Gimana? Ya seperti ini. Saya bantuin Anda. Bu Ica bantuin Anda, padahal bukan tim Anda. Ini luar biasa. Tidak ada bisnis yang seperti itu, teman-teman. Yang bisa saling bantu sampai segitunya. Ya mungkin ada di bisnis jaringan lain. Ya. Tapi yang saya cerita sama Anda di sini luar biasa. Persaudaraan itu ngeri. Brotherhood-nya gila. Serem, teman-teman. Ya. Dan saya belum pernah loh seperti ini loh ngomong. Sekencang ini belum pernah loh ngomong. Bu Ica tahu. Bu Ica kan beberapa kali undang saya nggak pernah loh kayak gini. Cuman saya tuh gemes gitu loh. Gumus, kalau kata anak sekarang tuh gumus, ya. Karena kok susah ngomongin gitu ya. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Tapi saya mungkin tunggu dulu Mas John. Ini ya. Kita ada beberapa slide gitu ya. Saya bikin tadi. Jadi menyambung tadi, kita hari sekali gitu ya, supaya teman-teman tuh sadar, walaupun di sini mungkin tidak hanya untuk yang belum join, tapi yang sudah join. Kenapa kok kita itu harus benar-benar serius, kita harus betul-betul kerja keras sekarang. Kita harus sadar benar sekarang, karena keadaan di lingkungan kita itu sudah, sebetulnya itu sudah sangat-sangat tidak memungkinkan ya untuk kita itu bertahan di beberapa bidang yang lain. Dan hari ini satu solusi paling gampang, paling tidak butuh skill Anda yang terlalu seperti apa. Nah, kita itu diajak untuk fokus mempelajari skill baru, ya, kita bisa hasilkan dari rumah Bapak Ibu ya, dengan resiko yang sangat rendah. Dan setelah Anda kuasai skill barunya, Talkfusion itu kasih sesuatu. Nah, Talkfusion itu kasih, tadi mungkin Anda sempat lihat videonya ya Bapak Ibu ya, kita itu bukan hanya sekedar kerja dari rumah seperti ini, bahkan Anda akan dibawa, Anda bisa kerja dari mana saja dengan pemandangan
Bali nih Pak Jo ya. Nah, Ya. kita akan tunjukkan nih, sebetulnya ini sudah pernah kita buat ya, Talk Fusion sudah pernah buat beberapa perjalanan ya di luar dengan kualitas yang belasan. Sebetulnya apa yang perusahaan ini kasih buat kita bukan hanya sekedar dolar, bukan hanya sekedar sistem yang luar biasa, bukan hanya sekedar mentoring, tapi saya tunjukkan satu persatu sampai akhirnya nih saya tunjukkan yang di Bali ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita bisa bahas yang ini dulu nih. Ini yang kita nikmati ya Pak Jo ya. Nah, waduh, Grand Walia ini luar biasa. Saya sama Bu Ica ketemu di sana, jadi akrab ya. Karena kan memang beliau ini kan di Malang, tapi saya udah pernah ketemu juga di Malang ya. Kebetulan saya pernah jadi pembicara di Malang juga. Tapi kita di sini tuh bareng-bareng di Grand Walia ini. Grand Walia ini salah satu hotel termahal ya. Kita bisa bilang mungkin di Hawaii ini salah satu yang paling mahal. Grand Walia Resort. Ini kelas udah diamond teman-teman. Oke. Ya, nah ini teman-teman saya cerita ya. Saya udah cek. Inilah hotel dengan pools terbanyak di dunia. Jadi kolam renang dia tuh ngelilingin tuh hotel-hotelnya tuh gedenya berhektar-hektar. Gede banget, jadi kalau Anda keluar, Anda balik lagi, Anda pasti nyasar ke kamar orang. Karena udah nggak jelas nih, itu dari mana, saking gedenya. Ya, terus kemudian Anda keluar sedikit, ketemu kolam, ketemu jacuzzi, ketemu kolam, ketemu jacuzzi di mana-mana. Orang di Indonesia ngomongin jacuzzi, gila lo kemarin gue jacuzzi, wih enak banget, badan gue yang sekarang di sana tuh jacuzzi udah biasa banget, gila. Di situ tuh Anda, brutal ya. Di Parian juga yang sana, Bu Ica, teman-teman yang ada di sini mungkin ada yang pernah ke sana, itu luar biasa loh ya. Dan pemandangan itu aduh gila, pemandangan langsung pantai dan dia kayak ini ya, emang lokasi itu besar luar biasa. Dan Anda tuh begitu keluar, ini kolam, nggak jauh dari kolam langsung pantai, dan pantai itu private beach teman-teman, private beach ya, beach pantai, bukan beach, bukan ya, tapi beach pantai ya. Kemana kita tuh dapat pantai itu pribadi, Anda lari di situ, ada jogging tracknya, dan yang menarik kita sempat ketemu Jessica Alba yang ternyata juga nginep di sana. Enggak, Jessica Alba, oke, bye. Saking udah bingungnya mau ngomong apa, ada Jessica Alba, oh bye. Ketemu sama gubernur, saya lupa, California atau siapa ya waktu itu ya. Ngeri banget ya teman ya. Dan yang Kita sudah dapat ini ya, private ya. Kita makannya aja untuk tim kita sendiri aja seluas ini, tempat ini khusus untuk kita aja. Betul. Ada Bu Ica kasih lihat ya yang ini ya. Oh ya, ini tempat kita makan namanya Humu Nuku Mungkin Upa. yang ingat bisa chat ya. Namanya Humu Nuku Upa UAA tuh. Itu luar biasa tempatnya dan mewah dan makanan dari segala jenis penjuru benua ada semua teman-teman. Dan itu gila, itu privilege buat kita. Anda mau bikin foto, video apa sana keren semuanya. Keren luar biasa. Lucu nih teman-teman kita datang ke sana ke Maui ya. Ke Maui, makan, breakfast segala macam dibikin kayak di Indonesia. Pakai sendal jepit, celana yang ngaco-ngaco, celana pendek ngaco-ngaco gitu ya. Makan tuh kayak aduh pokoknya. Tapi di situ justru saya senang, saya happy. Kenapa? Anda bayangin ya, datang waktu itu ke Grand Walia, Maui itu banyak yang belum pernah keluar negeri, bahkan ke Bali nggak pernah. Nyampe di Maui itu, hah? Walet, nyamuk, kecoa, tikus masuk semua. Saking dia, oh my god, this is real, oh my god. Gila, bisa kayak begini tuh, Parian sampai bisa juga kan. Humu, nuku, upa, uaa. Soalnya sama Parian kemarin tuh. Hakuna Matata, betul. Ya, jadi ini luar biasa teman-teman. Anda kalau datang ke Grand Walia, buset. Yang namanya station buat bikin omeletnya juga gede sekali teman-teman. Udah kayak satu kedai kopi. Janji Jiwa. Ada di situ, tapi kedai kopi omelet segede Janji Jiwa. Itu cuma bikin omelet doang. Omelet tuh dibikin berbagai jenis. Pakai turkey, pakai ayam, pakai semuanya bebek ini. Ya, kadal sih nggak ketemu kemarin. Iya. Nah, jadi ini tuh aduh gila mewah banget, tempat makannya mewah. Ini juga mewakili ya yang sempat ke Italia juga. Ini hotelnya di Milan. Milan ya. Ini di Milan. Luar biasa sekali. Kita udah kasih tahu bahwa perjalanan yang dilakukan sama Talk Fusion itu nggak pernah yang biasa-biasa aja teman-teman. Ini perjalanan bahkan bukan luar biasa lagi, di atasnya luar biasa. Kenapa? Karena
Boprena pengen kita tuh tahu bahwa kita partner yang dia sayang. Dia peduli sama kita. Makanya dia sediain ini semua gitu. Dia pengen Anda punya experience yang berbeda gitu loh, tentang mendapatkan mencapai sesuatu gitu. Wah, ini luar biasa teman-teman ya. Saya tuh nginep sama Bu Ica. Bu Ica nih nggak tahu apa enggak. Waktu kita kedua kali ke Maui, Bu Ica, itu kita di satu kondo. Saya lupa nama kondonya apa. Oh ya, ini. Saya cek waktu itu. Ini ada gambarnya tadi ya. Ya, kamar kita itu. Nah, ini dia nih. Anda tahu nggak? Ini yang dikasih lihat Bu Ica ini. Semalamnya, ya, itu kalau dirupiahin 67 juta. Dan saya nginep di situ sama Bu Ica 4-5 malam. Tapi bukan saya berdua Bu Ica, ngaco. Itu bukan. Maksudnya, dia juga dapat kondo juga. Saya kondo, cuman kita tetanggaan kondonya. Itu mahal banget. Dapurnya alaihim ya. Dapur segede alaihim, ruang tamu segede alaihim. Dua lantai doang pakai lift ya kan, anjir. Dan itu orang-orang pokoknya semuanya itu yang belum pernah kemana-mana pada nganga saya aja. Sorry, ini bukan saya sombong, tapi kan saya nggak pernah liburan. Saya udah sering around the world. Saya udah sering keliling dunia juga. Tapi saya juga ngangap juga anjir. Gila, mewah banget, parah. Saya seumur-umur paling mewah waktu itu ikut SBY di Amerika. Itu pun cuma 1.500 US kalau nggak salah. Nggak semahal yang ditawarkan ke kita. Ngeri teman-teman. Ini brutal. Ini perjalanan yang nggak mungkin orang lakukan kalau dia nggak kaya banget luar biasa. Ya, Anda masih orang kaya nih. Wah ya, tapi mau nggak nginep satu malam 67 juta? Mana ada. Padahal ini masih kita tinggal loh, ya. Ini kita pergi-pergi. Kita nggak stay di situ. Kita nggak stay di situ. Jalan-jalan, ya, Buca ya. Pokoknya nyari apa aja, belanja, brutal-brutalan gitu, ngawur-ngawur. Karena sebenarnya belanja itu kita balik dari tempat liburan. Tambah banyak lagi yang masuk. Ini ya Pak Joy, tadi kalau Pak Mas Ruhi itu ada di sini gitu ya, lagi duduk di situ, langsung bikin status, itu pulang langsung banyak yang join Pak. Pasti banyak yang join. Saya tuh bener loh, pulang dari Maui waktu itu tuh, wah, 2 orang pada nanya semua. Kenapa? Karena kita liburan di saat orang kerja, karena kita liburan di saat orang sekolah, kita liburan. Dan liburannya tuh bener-bener liburan yang, aduh, saya tuh sampai rela-rela loh waktu itu ya, HP, kalau di luar yang wifi, di luar hotel gitu, saya buka. Saya pulang dari Maui, itu kena 8 juta, Bu Ica. Tagihan saya langsung lompat. Wah, 8 juta, gila, mahal banget. Tapi karena, ya tadi ya, karena kita tahu gitu lah efeknya seperti apa. Ini luar biasa, teman-teman. Dan sebuah experience, pengalaman. Yeah. Dan bekerja WFA itu. Jadi kita tuh tujuannya bukan cuma karena, gue mau mewah-mewahan, bukan. Kita tuh mau jadi trendsetter, teman-teman. Kita menjadi lifestyle trendsetter buat orang yang bekerja WFA. Itu ngeri teman-teman karena belum ada yang lakukan dan kita sedang bersiap melakukan itu. Bayangin Bapak Ibu bisa kerja dari rumah yang bisa menghasilkan yang seperti ini. Betul. Ini kalau nggak di Confusion saya nggak tahu, tempat yang lain saya nggak pernah tahu Bapak Ibu ya. Jadi kita betul-betul kasih ide ini buat Anda sekarang. Dan ini yang terakhir, ini yang kita mau ke Bali ya, gitu ya. Nggak kalah loh. Jadi Anda jangan berpikir, kok cuma di Bali Indonesia. Ya memang karena kondisi pandemi ya Bapak Ibu ya. Dan kebetulan kita hari ini di Bali ya. Kempinski ya? Ya, tadi dominan kita ditunjukkan kan tentang Kempinski ya. Tapi ini nggak kalah sama Wailea Bapak Ibu ya. Sama yang di Amerika tadi Bapak Ibu ya. Kempinski, betul. Ya, jadi ini hotelnya udah masuk di atas bintang 5 gitu ya. Udah di atas 5 star. Jadi ini aduh keren banget teman-teman. Kita mulai dari Bali untuk kemudian melakukan perjalanan tadi menjadi lifestyle trend setting untuk bisnis yang dikerjakan secara WFA. Ini ngeri teman-teman, ini aduh. Ngeri asli. Setuju. Ya. Luar biasa ini teman-teman. Kita mulai dari Bali ya. Okay. Kita ajak teman-teman kita yang hari ini nonton dengan sangat rendah hati. Saya mohon maaf karena saya tadi mungkin agak kasar atau apa, tapi jujur ini karena saya sayang loh, karena saya peduli loh. Kalau saya nggak sayang, saya nggak peduli, saya akan ngomong biasa aja dan ya udahlah, what the heck, juga besok juga nggak ketemu lagi. But I want you to know, saya tuh peduli, makanya saya cerita kayak begitu ke Anda. Mudah-mudahan ya Anda bisa dengar. Mudah-mudahan ini masuk ke relung sanubari Anda yang paling dalam. Untuk Anda pikirkan, ngomongkan dan bareng-bareng sama pengundang Anda untuk kita rame-rame kerjain ini dan sukses sama-sama di sini. Betul. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Jo ya. Luar biasa sekali, maksimal sekali hari ini. Semoga
semua semakin terbuka ya mindsetnya bahwa hari ini penting sekali kita untuk bisa memposisikan ya di posisi terbaik di perusahaan ini, dan kita langsung segera mulai, dan yang sudah join pastikan langsung segera mulai Bapak Ibu. Baik, makasih Pak Joy, saya mau izin untuk tutup kameranya. Makasih banyak. Malam. Oke, baik Bapak Ibu ya, itulah tadi akhir dari sesi ini. Pastikan Bapak Ibu setelah ini Anda langsung hubungi pengundang Anda ya, untuk Anda bisa langsung tanyakan posisi yang terbaik Bapak Ibu. Dan pastikan besok Anda hadir lagi, Anda bisa mengundang semua undangan Anda Bapak Ibu untuk masuk ke link webinar yang jauh lebih luar biasa lagi besok Bapak Ibu ya. Baik, saya mohon maaf atas salah kata. Saya akhiri malam hari ini sampai di sini Bapak Ibu. Sehat selalu, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa lalu, Anda lahir di mana, Anda tidak bisa memilihnya. Tapi Anda mau menjadi apa?